Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi. Selamat bertemu di pagi ini, tentu dengan kesehatan yang baru, sukacita yang baru, dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya apa yang kita lakukan hari ini semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan menjadi penolong bagi hidup kita. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala, kita angkat hati kita buka hati kita agar Tuhan gampang membentuknya. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini kami boleh ada sebuah karena kebaikan Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu terima kasih kalau kami masih ada kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan dan melakukan banyak hal dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena itu urapi kami di tempat ini, bahkan umat-Mu di tempat mereka masing-masing, sehingga apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan berkat bagi umat-Mu. Bahkan kami percaya segala alat pendukung, baik sound, baik itu sinyal, semua berjalan dengan baik, sehingga apa yang kami lakukan semua baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Mari Haleluya. kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, Ya. kita menyembah Dia, tinggikan Dia, katakan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Oh, haleluya. Mari kita akan puji lebih sungguh-sungguh, lebih dalam lagi di hadirat Tuhan.
yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Glory haleluya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Glory haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapa, kasihan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Haleluya.
kita semua rohani diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Biar setiap orang-orang yang lemah dikuatkan.
Terima kasih Yesus. Allah yang tolong, Allah yang jamin, Allah yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kalau bukan Engkau ya Tuhan, kami tidak mampu ada sampai saat ini. Tapi karena Engkau memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami boleh ada hari ini. Dan semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tidak ada yang dapat kami sombongkan. Glory, haleluya. Tidak ada yang dapat kami banggakan. Glory, haleluya. Hanya Engkau sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini biarlah terus kami datang Yes, kepada Tuhan. Yes. Dengan kerendahan hati. Glory, Dengan haleluya. penundukan diri. Menerima setiap apa yang Kau perkatakan. Agar hidup kami hidup yang terus berjalan Amin. dalam firman-Mu. Dan tetap mengalami berkat-berkat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Bahkan umat-Mu berikan kesabaran, hikmat Tuhan untuk menerimanya. Dan melakukannya dengan setia. Sehingga berkat-berkat Tuhan lebih lagi dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya pada pagi hari ini kita sudah mempersiapkan ya, kita masuk dalam firman Tuhan yang mengubah hidup kita atau mengontrol hidup kita biar tetap dalam koridornya Tuhan. Amin. Tuhan mau kita tidak jauh daripada kebenaran firman-Nya. Yes. Karena waktu kita jauh dari firman-Nya maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Haleluya. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Satu judul yang sudah saya siapkan kepada kita yaitu semakin berisi hendaknya semakin merunduk. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Iya, pepatah ini ada di kalangan luas Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga ada pepatah mengatakan semakin berisi semakin merunduk. Dan saya juga rindu kita sebagai anak-anak Tuhan ataupun murid Kristus, kita semakin berisi hendaknya semakin merunduk. Saya percaya bahwa merunduk itu lebih daripada tunduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tunduk itu ada musimannya. Ya, tetapi merunduk itu ya tetap. Seperti padi kalau kita lihat ya kan, waktu dia masih belum berisi, dia tegak begini kan. Bapak Ibu yang pernah ke sawah ya, karena ada orang nggak pernah ke sawah. Ya, dia kalau udah mulai ada padinya masih kulit dia tegak begini. Tetapi waktu dia berisi mulai semakin berisi semakin merunduk. Bahkan semakin tua dia semakin merunduk karena udah berat dia. Banyak isinya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu kehidupan kita seharusnya. Ya, kita baca Ulangan 8 ayat 1 sampai 20, nanti lihat di sana apa yang Bapak Ibu boleh tangkap. Namun saya sudah siapkan biar singkat ya. Di Ulangan 8 ayat 17 dikatakan demikian, maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ya, oh, haleluya. Ya Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang kaya. Amin. Haleluya. Jangan ada yang berkata dalam dirinya bahwa saya orang miskin, saya orang susah. Tetapi hendaknya kita berkata kita ini adalah orang-orang yang kaya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Iya, harus imani kita ini orang kaya. Coba hitung apa yang ada dalam tubuh kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Ini semua tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Artinya kita ini sudah kaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ingin lebih kaya lagi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Maksudnya di sini adalah salah satu sifat buruk yang tanpa kita sadari sebenarnya yang sering muncul dalam diri kita ini adalah kesombongan. Iya.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan di awal bahwa setiap saat saya akan sampaikan untuk proteksi hidup kita agar kita tetap berdiri atas firman-Nya. Jadi salah satu sifat buruk manusia yang sering tanpa disadari itu muncul kesombongan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas dalam firman Tuhan dikatakan kesombongan adalah kebencian bagi Tuhan. Hati-hati. Apapun yang kita raih, apapun yang kita miliki hari-hari ini, janganlah ada kesombongan dalam diri kita. Iya. Haleluya. Dan kita berkata semuanya itu hasil kerja kerasku. No. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau bukan Tuhan yang turut bekerja atau bukan Tuhan yang berperang bagi kita, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita punya bisnis mungkin, apapun bisnis kita, saingan banyak. Suatu saat ataupun bisa dalam sekejap kita itu tidak mendapat apa-apa karena memang banyak saingan. Iya. Dan banyak pilihan bagi orang, apalagi sistem online sekarang ini. Tetapi kalau Tuhan yang turut bekerja di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, pekerjaan kita, maka keberhasilan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan karena kekuatan kita. Dalam Ulangan dikatakan bahwa jangan katakan bahwa kekuatanku, hasil kerja kerasku, sehingga aku kaya. No, ya jangan sekali-sekali Bapak Ibu, justru itu melukai hati Tuhan. Jadi ini yang sering muncul Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita berpikir bahwa semua karena kekuatan kita. Kita berhasil dan kita diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap kita ingat ya, kita ingat. Ujian Tuhan tidak selalu berupa masalah atau penderitaan. Ya, terkadang bisa berupa berkat, kelimpahan atau keberhasilan yang kita alami. Karena banyak orang waktu lagi susah, lagi tidak punya apa-apa, dia setia Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Dia bisa kuat dalam kesulitan-kesulitan yang dialami. Tetapi dalam keberhasilan, kesuksesan, dalam berkat Tuhan, bisa lupa kepada Tuhan. Iya. Bisa tidak setia kepada Tuhan. Hati-hati. Jadi kalaupun dalam keadaan sulit kita alami, bahkan dalam keadaan enak kita alami, tetaplah rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Jadi banyak orang gagal dalam ujian berkat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi malam saya sudah sampaikan kalau ada berkat kita terima, mari lakukan sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan. Amin. Maka kita bisa dikatakan sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Yes. Jangan kau up semuanya. Itu adalah mengatakan bahwa ini karena kerja kerasku, kekuatanku. Ini yang salah. Jadi ketika hidup kita biasa saja dan pas-pasan, orang begitu tekun mencari Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Iya. Ya atau ya? Iya. Ya begitu. Waktu hidupnya berubah, diberkati, kekayaannya bertambah, pelayanannya berhasil, terkenal di mana-mana, diundang di mana-mana. Bisnis maju, mulai berubah sikapnya. Iya. Jam-jam doanya juga terbatas. Iya. Ibadahnya juga mulai dikurangi. Cara mengasihi orang juga mulai berkurang. Hati-hati Bapak Ibu sendiri sekalian. Amin. Haleluya. Amin. Jadi kekuatanku, kekuasaanku, tanganku lah yang membuat aku memperoleh semua. Itu perkataan orang-orang sombong yang dibenci Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di setiap kesempatan dari dia nada bicara kita, mulai akan terlihat nilai-nilai kesombongan di dalamnya. Dan sering meremehkan orang lain. Dan mulai membanggakan apa yang menjadi pencapaiannya. Ini yang dibenci Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, saya berdoa kepada Bapak Ibu semuanya,
bahwa semua kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Saya berdoa kepada Bapak Ibu semuanya. Saya berdoa kepada Tuhan membawa keluarga Bapak Ibu semua agar semua diberkati. Amin. Dan saya rasa itulah tujuan kita ada pada pagi hari ini, agar diberkati. Tetapi waktu kita diberkati, tetap rendah hati. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tetap Tuhan. berkata semuanya karena Tuhan. Bahkan dalam pelayanan juga Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sekitar Bapak Ibu bahwa waktu pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pelayanan kita mungkin masih biasa-biasa saja dan kita dipakai biasa-biasa. Tetapi Bapak Ibu apabila mulai diangkat Tuhan, akan kelihatan berubahnya Ya. kalau ada kesombongan dalam diri kita. Ya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan ingatkan saya kalau saya mulai sombong, mulai lupa, mulai memegahkan diri sendiri. Sebab waktu pelayanan kita biasa-biasa, doa kita begitu menggebu-gebu, ya kan? Begitu berkobar-kobar, tetapi waktu diangkat lebih tinggi, mulai itu, ya kan? Jadi ini biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat. Tetapi kalau kita tetap konsisten bahwa waktu kita di awal tetap menggebu, di pertengahan menggebu, di akhir juga harus menggebu. Itu artinya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Haleluya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia itu adalah Allah, ya. Dia itu adalah Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada Bapak Ibu dan saya. Urapan yang baru selalu diberikan kepada kita agar kita berhasil dalam setiap apa yang kita kerjakan. Ya. Khususnya hari ini Bapak Ibu, minta selalu urapan daripada Tuhan. Berikan aku kekuatan Tuhan, berikan aku kemampuan Tuhan. Aku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Jadi jangan pernah berjalan sendiri melakukan aktivitasmu Bapak Ibu. Tidak ada gunanya. Mari dengan rasa haus, dengan rasa rendah hati, dengan rasa tidak mampu melakukan tanpa Tuhan, itulah kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan kesombongan, keangkuhan, menilai firman, oh itu buat si A, buat si B, itu bukan buat saya. Tetapi nilailah firman itu bahwa itu untuk diri saya. Ya. Sehingga kita bisa berubah. Tetapi kalau kita selalu berpikir ini buat si A, ini buat si B, buat si C, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa berubah. Kesombongan kita akan semakin bertambah-tambah. Menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Sebab firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu tanpa membeda-bedakan. Mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang baik, mau yang jahat, tetap mengasihi. Haleluya. Jangan seperti orang dunia. Lo jual gue beli. Itu salah. Itu kesombongan. Jadi kesombongan ini kalau kita bahas banyak sekali Bapak Ibu, yang tanpa kita sadari keluar dari diri kita. Waktu kita disenggol sedikit, wah marahnya minta ampun, itu kesombongan. Amin. Bisa terima ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Amsal 30 ayat 8-9 ayat yang terakhir dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri, mencemarkan nama Allah. Doa Bapa kita yang diajarkan kepada kita hari ini atau dan seterusnya, yaitu berikanlah kami makanan kami yang secukupnya.
Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembahasan firman di Amsal 30 ayat 8 sampai 9 dikatakan kalau terjadi kekayaan bisa terjadi kesombongan di dalamnya. Tetapi kalau terjadi kemiskinan bisa juga mencemarkan nama Allah. Makanya dikatakan oleh Amsal, jangan berikan kekayaan ataupun kemiskinan, tetapi buatlah aku kenyang. Amin. Haleluya. Artinya Cukup. makan cukup. Kebutuhan cukup. Itu saja saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sudah bahagia dalam diri kita. Ya. Nah, baru kita bisa berjalan stabil bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak panjang lebar dalam pembahasan hari ini, namun mari semakin berisi semakin merunduklah. Amin. Sebagaimana kita awal, begitulah terus. Memang gaya hidup pasti bisa berubah karena keadaan, ya kan? Jadi harus bisa dibedakan ini, gaya hidup dan hati, ya. Hati dengan gaya hidup berbeda, hati dan karakter berbeda, ya, dan juga gaya hidup berbeda. Jadi harus bisa dipisah-pisahkan. Namun saya coba sedikit saya tambahkan, gaya hidup itu yang bisa berubah itu seperti ini Bapak Ibu. Waktu kita nggak punya uang, contohnya ya, kita hanya beli pakaian ya mungkin yang seadanya lah ya, sesuai dengan keuangan kita. Tetapi waktu mulai bertambah berkat kita, keuangan kita, boleh dong beli baju yang bermerek. Boleh, itu bukan kesombongan. Contohnya, waktu kita punya mobil kita nggak ada AC, berarti kaca dibuka, oke? Benar? Nah, kalau ditutup kan bisa ngap di dalam. Tetapi waktu kita bisa beli mobil yang punya AC, itu berarti kacanya harus ditutup. Jadi bisa dibedakan. Sebab pernah saya dengar begitu, wah si A mulai sombong deh, mentang-mentang mobil baru kacanya ditutup melulu. Dulu waktu mobilnya nggak ada kaca dibuka melulu, ya memang harus begitu. Yang nggak ada AC dibuka terus, ya memang harus begitu aturannya. Sebab kalau dibuka kaca yang ada AC-nya itu akan cepat kotor AC-nya. Jadi berbeda ya, berbeda. Tetapi hati ini harus tetap stabil Bapak Ibu. Waktu belum diberkati dan sudah diberkati, hati ini harus tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi semakin kita diberkati ke depan ini, maka semakin rendah hati, semakin merunduk. Merunduk kepada Tuhan dan juga kepada manusia, tidak boleh sombong. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita bisa semua berkata pada pagi hari ini, semua yang kurai hari ini, semua yang kudapatkan hari ini berasal daripada Tuhan. Amen. Dan semua saya kembalikan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkatilah Bapak Ibu yang terus setia di dalam mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amen. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sapa-sapa dulu dan kita tetap berdoa buat keluarga, rumah tangga, buat apapun menjadi pergumulan kita, khususnya buat gereja kita, lantai gereja kita akan selesaikan ini. Dan kita berdoa minggu ini sudah dimulai. Hari ini saya akan cari dulu granit yang bagus tapi murah. Indonesia tanah airku. Orang Indonesia seperti itu Bapak Ibu ya. Penting bagus dan murah. Kita juga sudah bicara dengan tukang, ya bagus tukangnya. Memang spesial keramik, granit dan marmer ya. Tetapi saya katakan udah, jangan hitung-hitungan seperti kamu kerja di tempat orang, tetapi ini buat pekerjaan Tuhan ya. Jadi dia masih hitung-hitung. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita doakan kekurangan 12,5 juta bagi Tuhan kecil. Saya percaya 12,5
Enggak, 17,5 kemarin dikasih Pak Arifin. Jadi tinggal 12,5. Jadi Bapak Ibu, waktu kita mulai mujizat terjadi. Amin. Amin. Bisa aminkan itu? Amin. Kita doa sama-sama. Amin. Saya butuh dukungan doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar mujizat terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang ada berkat hari ini. Udah Pak, udah yang kekurangan dari saya. Oh dahsyat. Berarti kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Ini buat pekerjaan Tuhan, bukanlah untuk saya sendiri ya. Haleluya. Ya, saya sapa dulu. Shalom buat Yoas. Shalom Yoas. Iya, buat Maya. Shalom. Buat Bu Yakni, salam Bu Shalom. Yakni. Terus ada Tante Samsidar juga, salam Tante. Terus ada juga Ibu Liana, salam Bu Liana. Ada Bapak Arnold Stepanus, salam Pak. Terus ada juga Kakak Basaria, salam. Terus ada juga Ibu Rosinta Utagaol, salam Ibu Rosinta, luar biasa ya. Terus ada juga Ani Boru Lumban Tobing, halo Tante, Tuhan berkati. Oke, terus ada juga di sini Ibu Yeni, salam Bu Yeni, luar biasa. Terus ada juga Bapak Paiman Silalahi, oh haleluya, horas abang, Silalahi. Oke, kalau ada Bapak Ibu yang mengikuti dari awal, namanya belum saya sebut, boleh diketik yes atau amin ya, biar kita doa sama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan sebelum kita berdoa. Mari kita angkat pujian, Bapak pegang erat tanganku. Haleluya. Bapak Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku. Bapak pegang erat tanganku. Bapa pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Benar Bapa, pegang erat tangan kami. Amin. Kami tahu tanpamu kami tidak bisa hidup. Amin. Kami tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami bisa genggam erat tangan-Mu. Dan kami tidak akan lepaskan untuk selamanya. Amin. Karena kami hanya bergantung kepada-Mu. Dan Amin. Engkaulah kekuatan kami. Amin. Dan di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa pergumulan yang kami alami dalam hidup kami. Apamu berdoa saat ini buat teman-teman, saudara, jemaat Tuhan yang mengikuti dalam doa pada pagi hari ini. Biarlah kasih-Mu tidak pernah sia-sia di dalam hidup kami. Tetapi kami melakukan seperti yang Kau lakukan. Yes. Baik kepada Tuhan, baik kepada sesama kami. Amin. Dan hari ini urapi, berkati Yoas Marcelino. Dalam nama Yesus, berkati dia dengan berkat yang sempurna. Amin. Dalam kesehatan. Bahkan berikan kepintaran, kecerdasan kepada dia untuk mengikuti setiap pelajarannya. Bahkan berikan hal-hal yang baru bagi dia, hikmat yang baru. Pakai dia untuk melayani Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan mau berdoa buat Maya bersama adiknya Monalika. Mari berkati kakak adik ini dengan berkat yang melimpah. Di dalam apa yang mereka kerjakan, usahakan. Bahkan kesehatan yang sempurna. Amin. Bahkan setiap pergumulan yang dibawa pada pagi hari ini kepada Tuhan, mari berkati. Amin. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga Bu Yakni. Berikan kesehatan bagi Bu Amin. Yakni. Berikan kekuatan
kekuatan kepada dia, kemampuan untuk dia. Oh, berdoa syafaat bagi anak-anak menantu cucunya. Hamba-Mu percaya kesehatan sempurna bagi keluarga besarnya. Bahkan setiap pergumulan usaha pekerjaan bisnisnya dalam berkat-berkat Tuhan selalu. Bahkan pergumulannya buat anaknya bulan 10 biarlah semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Tante Samsida Ruta Barat. Berkati suami istri bahkan anak-anaknya. Bahkan apa yang menjadi pergumulannya buat usaha, bisnis, pekerjaan, kegiatan sehari-hari. Bahkan pergumulan yang apapun itu kami bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Liana Herawati bersama dengan Pak Titus. Berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah atas keluarga ini, baik dalam kesehatan, bahkan anak-anak, bahkan menantunya. Berkati dalam nama Yesus. Bahkan usaha mereka saat ini Tuhan, situasi sulit ini, mari Engkau buatlah usahanya tetap maju. Ada order selalu untuk dikerjakan dalam nama Yesus. Sehingga waktu keluarga ini diberkati, mereka gampang untuk memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan setiap pergumulan yang tidak terucapkan oleh kata-kata Engkau memberkati keluarga. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bapak Arnold Stefanus. Berkati suami istri, berkati anak-anaknya, berkati kesehatan mereka. Apapun menjadi usaha bisnis pekerjaannya, berkati dalam nama Yesus. Bahkan pertemukan terus dengan orang-orang sukses yang terus membawa kesuksesan bagi keluarga Pak Stefanus dalam nama Yesus. Bahkan berdoa saat ini buat kakak Basaria Siahan yang ada di tebing. Sekalipun kami jauh, kami percaya kami dipersatukan dalam Roh-Mu yang kudus. Dan hari ini berkati suami istri, berkati anak-anaknya, berkati apa yang menjadi pergumulannya buat kegiatan sehari-hari. Mari berkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Rosinta Utagaul. Berkati kesehatannya, kekuatan penuh terjadi atas hidupnya. Bahkan anak-anaknya juga Tuhan berkati, baik itu Ibu Dewi, suami istri, bahkan anaknya, bahkan juga saudara Daniel. Berkati dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan, diusahakan mereka, biarlah berkat Allah tercurah di dalamnya dan tidak ada kesakitan di dalamnya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan buat Ibu Ani Boru Lumban Tobing. Berkati dalam nama Yesus. Berkati suami istri, berkati pelayanan, berkati keluarga, berkati juga apa yang menjadi pergumulannya. Apapun kegiatan sehari-hari biar Tuhan tolong, Tuhan berkati, berhasil dan beruntung. Itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang setia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan abang berdoa saat ini buat keluarga Bu Yeni, Pak Hari, kedua putrinya. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam pekerjaan mereka, buat mereka terus maju dalam Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan yang digumuli hari-hari ini, biarlah Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini ya Tuhan buat Bapak Paiman Silalahi. Berkati dalam nama Yesus. Biar Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat. Hamba-Mu percaya apapun pergumulan Bapak Paiman ini, biarlah berkat Allah melimpah. Pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa buat pergumulan daripada khusus buat pergumulan Ibu Ani Boru Lumban Tobing. Biar adiknya yang bernama Tito sakit muntah darah. Bapa dalam surga, hari ini biarlah nyatakan kuasa-Mu. Hamba-Mu percaya darah-Mu yang kudus, bahkan oleh bilur-bilur-Mu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Kami percaya apapun yang dialaminya Tuhan tahu. Bila ini datang daripada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Tetapi kalau ada karena akibat organ tubuhnya terganggu, Engkau jamahlah, Engkau proteksilah, Engkau sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga saudara Irman Tito boleh sembuh dan dinyatakan sudah
tidak mengalami sakit lagi Ya, dalam nama dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Sehingga keluarga daripada Ibu Ani Boruluman Tobing bersuka cita Amin. karena Tuhan tolong keluarga ini. Dalam Terima nama kasih Yesus. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini buat Bapak Manulang yang saat ini sedang dalam perawatan. Biar Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurmu, biarlah kesembuhan mujizat terjadi sehingga keluarga boleh bersuka. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Santi. Kami melihat dia sedang lagi sakit. Mari sembuhkan. Darah Yesus yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu tidak ada kesakitan yang berlama-lama di dalam Tuhan. Karena Tuhan sanggup memulihkan. Oleh karena dalam nama Tuhan Yesus, biar kesembuhan terjadi bagi Ibu Santi ini. Sehingga dia bebas untuk memuji-muji Engkau. Bahkan juga semakin mampu melakukan banyak hal dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati suaminya dalam bekerja, bahkan Aldo kesehatannya, mari berikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Esther Kurnia. Mari nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan setiap sakit penyakit, kuatkan kakinya, pulihkan kakinya, sehingga dia bisa datang melayani Tuhan bersama Pak Nugroho, bahkan juga anak-anaknya, menantu-menantu, bahkan cucunya. Dalam nama Yesus, dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Elizabeth boleh mengalami mujizat di dalam keturunan. Tuhan berikan yang terbaik, mujizat terjadi. Terima kasih. Bahkan juga Ibu Eka saat ini kalau masih dalam keadaan kurang fit, mari buat kesembuhan, buat pemulihan terjadi, sehingga ibu ini boleh melakukan aktivitasnya dalam keluarga, bahkan bisa melayani Tuhan. Bahkan suaminya Pak Sali juga berkati setiap bisnis, setiap usahanya dalam nama Yesus. Bahkan keluarga besar, bahkan juga buat keluarga Pak Jerry, Bu Maria, semua dalam proteksi Tuhan anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kontrakan-kontrakan yang ada boleh terisi penuh dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat orang-orang yang terus kami kasih, kami rindukan, biarlah berkati mereka, proteksi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kuserahkan Ibu Lydia ke dalam tangan-Mu, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan, sehingga ibu ini kemanapun melangkah untuk memberitakan firman-Mu, biarlah dalam perlindungan naungan Tuhan. Bahkan anak-anaknya, keluarga dari Pak Yusuf, bahkan keluarga Ibu Imelda, dalam proteksinya Tuhan, baik dalam kesehatan, usaha, bisnis, keluarga mereka, anak mereka, dalam perlindungan Tuhan. Bahkan juga buat Pak Budi berkati, memberikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan anak-anak, menantu, bahkan cucunya, proteksi selalu. Bahkan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan Ibu Lili juga yang ada di Bogor, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah yang sempurna turun ke atas mereka. Semakin hari semakin sehat, semakin pakai untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan anak, menantu, cucunya dalam proteksinya Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Bahkan Pak Prengki, Ibu Sinta kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan anak-anak, menantu, cucunya, usaha, bisnis mereka, bahkan juga dalam pelayanan mereka, biar berkat Tuhan turun di dalamnya. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Bapak Irianto Co, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, bahkan berkati apa yang menjadi pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan buat Ito Erna Sitorus juga berkati dalam kesehatan, dalam pekerjaan, bisnisnya, bahkan juga apa yang menjadi pergumulannya Tuhan tolong. Buat papa mamanya, bahkan juga keluarga besar, anak cucu menantu, semua dalam proteksinya Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan abang berdoa buat Bapak Yanto, berkati Pak Yanto, berikan kesehatan, bahkan anak-anaknya, bahkan usaha bisnis, bengkel, bahkan juga restoran yang dibuka, biarlah semua maju dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu juga tak lupa berdoa buat Bu Lili, Yose, berkati dalam nama Yesus. Berkati kesehatannya, anak, menantu, cucunya dalam proteksinya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bahkan persepuluhan yang ditabur atau benih yang ditabur di tempat ini, semua umat-Mu yang tercatat di dalam catatan kami, biarlah berkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Kami tidak bisa sebut satu persatu karena waktu, tetapi Tuhan tahu nama-nama itu. Mari turunkanlah berkat-Mu kepada mereka, pemeliharaan daripada Tuhan, pagari bentengi, belalang pelaham, Tuhan
halau dari segala Yesus. hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mereka yang menabur dengan setia akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Itulah janji Tuhan. Amin. Bahkan kami berdoa buat lantai gereja kami. Kami tahu Bapa bahwa kami masih kurang 12,5 juta, tapi kami percaya mujizat terjadi karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Waktu pintu yang satu tertutup, Tuhan bisa buka pintu-pintu yang lain. Dan kami percaya 12,5 juta bagi Tuhan itu kecil. Amen. Oleh karena itu, waktu kami memulainya, maka disitulah mujizat terjadi. Yes. Oleh karena itu teruslah, pertemukan kami dengan orang-orang baik yang bisa memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan mereka yang sudah menabur berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka ada kerinduan untuk menabur, berikan benih untuk mereka tabur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Opung Yosef, tidak lupa kami doakan, tetap berikan kesehatan, kekuatan kepada dia, berikan kemampuan kepada dia untuk tetap maju dalam Engkau, sehat, panjang umur, dan semua anak menantu cucu cicitnya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami juga berdoa buat setiap orang yang sakit, baik yang ada di rumah sakit karena virus COVID ini, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Indonesia bebas dari COVID, sehingga ekonomi boleh berjalan dengan baik, bahkan umat Tuhan boleh beribadah sebebas-bebasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkatlah kedua tanganmu. Kita akan melakukan segala aktivitas kita, percaya bersama Yesus kita sanggup melakukan hal-hal yang besar. Oleh karena itu aminkan setiap doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita bawa dalam setiap aktivitas kita berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus memberkati, menolong, menghibur kita bahkan hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertemuan kita sampai di sini dan kita akan ketemu nanti malam di dalam doa mesbah keluarga. Pesan saya, jangan bosan-bosan Bapak Ibu, karena pasti ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan daripada Tuhan. Amin. Oleh karena itu dari tempat ini kami ucapkan selamat beraktivitas, sukses selalu buat Bapak Ibu sekalian, dan maju terus.